Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan mengawali kajian kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Madarijus Salikin dalam arti Indonesia berarti jenjang spiritual para penempuh jalan. Madarij artinya adalah jenjang perjalanan. Salikin orang yang menempuh perjalanan. Imam Ibnu Qayyim melalui buku ini mengarahkan pikiran kita agar melihat setiap ibadah sebagai perjalanan ruh secara berjenjang menuju Allah. Allah pun menyebutkan agama ini sebagai perjalanan. Dalam surat Al-Fatihah saja Allah menyebutkan agama dengan perjalanan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Jadi oleh karena begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan agama ini adalah perjalanan, maka Ibnu Qayyim rahimahullah menulis buku ini dengan perjalanan ruh, As-Salikin. Tentu agama ini bukan perjalanan fisik menuju Allah, tetapi perjalanan ruh menuju Allah. Ini artinya Anda tidak berhubungan dengan Allah melalui fisik, tapi Anda berhubungan dengan Allah melalui ruh. Anda baru saja melakukan salat, nilai salat Anda sesungguhnya terletak pada sesuatu yang berada dalam ruh, yang berada di dalam hati Anda. Yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah kekhusyukan, dan selanjutnya. Banyak orang yang tertipu. Mereka menganggap hubungan dengan Allah adalah hubungan fisik, sementara mereka mengabaikan hubungan ruh, hubungan hati. Buku Madarijus Salikin ini sangat tepat untuk menyambung kajian Asmaul Husna. Karena nanti dalam perjalanan kita bersama buku ini akan ditemukan pembahasan-pembahasan tertentu tentang Asmaul Husna. Yang kedua, Asmaul Husna adalah ilmu yang membuat seorang hamba mengenal Allah. Nah, adapun Madarijus Salikin ini sebuah ilmu yang membuat seorang hamba mengenal diri. Anda mengenal Allah dengan Asmaul Husna, lalu tazkiyatun nufus. Madarijus Salikin membuat Anda mengenal diri. Sehingga sangat tepat kedua buku ini dikaji secara
bersambung. Baiklah jemaah sekalian, ada beberapa muqaddimah. Muqaddimah pertama, muqaddimah penerjemah, lalu muqaddimah penerbit, itu kita lewatkan saja. Kita langsung ke halaman pertama, muqaddimah langsung dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Buku yang sangat tebal ini satu dari dua buku, sama-sama tebal. Bagaimana metode kita akan mempelajarinya dalam kajian? Tentu kita akan tidak membacakannya secara harfiah, tetapi kita akan mengambil poin-poin penting dan pembicaraan Ibnu Qayyim mengenai bantahan-bantahan terhadap kaum falsafah akan kita abaikan karena manfaatnya untuk kita sangat kecil. Misalnya ketika nanti Ibnu Qayyim membantah pemikiran-pemikiran Qadariyah, Jabariyah, hubungannya dengan kita terlalu tipis, sehingga bantahan-bantahan beliau terhadap ahlul kalam, kaum falsafah akan kita lewatkan. Baiklah jemaah sekalian, halaman pertama, muqaddimah. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menulis buku ini dan diawali dengan nama Allah. Dan ini agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran pun diawali dengan basmalah. Dan apabila Nabi SAW membuat tulisan surat-surat resmi, juga selalu diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa bihi nasta'in, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Ketika Anda membuka Al-Quran, di antara informasi yang pertama Anda dapatkan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Fatihah, adalah sebuah keterangan dari Allah bahwa pertolongan untuk Anda hanya dari Allah. Sekali lagi, di antara informasi yang pertama kali disampaikan Allah dalam surat Al-Fatihah adalah sebuah keterangan bahwa pertolongan Anda hanya ada di tangan Allah. Maka Anda jangan berpikir pertolongan Anda ada di tangan manusia, ada di dalam jabatan, ada di dalam uang. Allah berfirman, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dokter, dia hanya punya ikhtiar untuk menolong Anda. Adapun pertolongan yang sesungguhnya adalah dari Allah. Banyak pasien-pasien yang mencari pertolongan dari dokter, ternyata dokter tidak mampu. Betapapun seorang dokter sangat kuat, namun kekuatan dokter hanya apabila penyakitnya masih lemah. Adapun kalau penyakit itu sudah sangat kuat, justru dokternya yang lemah. Dokternya angkat tangan, saya nggak mampu. Maka saya hanya ingin mengatakan, semua yang ada di depan Anda, dokter, aparat, presiden, orang-orang kaya, mereka hanya memiliki ikhtiar untuk menolong, bukan menolong. Adapun pertolongan itu hanya ada di tangan Allah. Lalu dokter ini melakukan ikhtiar untuk sampai pada pertolongan itu. Aparat-aparat ini melakukan ikhtiar pengamanan untuk Anda sampai kepada pertolongan Allah sehingga Anda selamat. Ini satu mindset, satu pemikiran yang mesti Anda luruskan, bahwa tidak ada pertolongan bagi manusia kecuali di tangan Allah. Semua manusia dengan kekuatan, dengan spesialisasi, ini hanyalah orang-orang yang berikhtiar agar Anda sampai kepada pertolongan Allah. Orang-orang berduit,
berikhtiar untuk orang miskin agar orang miskin ini sampai kepada pertolongan. Dokter berikhtiar untuk pasien agar pasien ini sampai kepada pertolongan. Lantas, terkadang ikhtiar ini sampai kepada pertolongan, tapi kadang-kadang ikhtiar tidak sampai kepada pertolongan. Oleh sebab itu, Anda fokus untuk mendapatkan pertolongannya dan jangan terlalu fokus dengan ikhtiarnya. Tidak berarti Anda tidak berikhtiar. Orang-orang sesat yang tidak berikhtiar. Nabi kita bersabda, tadawu wala tatadawu biha. Berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Berarti Anda wajib berikhtiar, tapi tujuan Anda dalam ikhtiar bukan ikhtiar, tetapi hasil dari ikhtiar. Hasil dari ikhtiar itulah pertolongan Allah. Anda berobat, bukan obat itu tujuan Anda, tetapi sehat. Di mana kekuatan Anda? Kekuatan Anda hanya dalam ikhtiar. Kekuatan semua manusia hanya ikhtiar. Sementara hasil di balik ikhtiar tidak ada dalam kekuatan manusia. Padahal hasil di balik ikhtiar itulah tujuan Anda. Namun ternyata hasil dari ikhtiar yang menjadi tujuan dari semua ikhtiar, hasil ini tidak ada di tangan manusia melainkan di tangan Allah. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, semenjak pertama kali Anda membuka Al-Quran, di antara keterangan dan informasi yang disampaikan Allah kepada Anda, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong. Hanya. Yang berat bukan minta tolong kepada Allah, tapi hanya kepada Allah. Kalimat hanya ini yang berat. Na'budu, kepadamu kami beribadah, itu enggak berat. Yang berat adalah iyyaka, hanya kepadamu kami beribadah. Hanya. Jadi baik na'budu ataupun nasta'in, kata kunci yang paling berat terletak pada kata iyyaka, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim dalam Muqaddimah mengatakan, dan kepadanya kita mohon pertolongan. Wa bihi nasta'in. Selanjutnya beliau mengatakan tidak ada daya. Mungkin saya buka Arabnya dari lebih enak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Anda garis bawahi dengan. Artinya Anda punya kekuatan, tapi kalau tidak dengan perbuatan Allah, kekuatan itu Anda itu nggak jadi kekuatan. Sekali lagi, Anda punya kekuatan, tapi kalau kekuatan Anda ini terpisah dari kekuatan Allah, maka kekuatan Anda ini akan menjadi kelemahan. Maka dalam hadis, termasuk dalam muqaddimah ini, dikatakan la haula wala quwwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Kalau Anda dengan Allah, jadilah kekuatan Anda itu kekuatan. Tapi kalau Allah tidak dengan Anda, kekuatan Anda itu akan menjadi kelemahan. La haula wala quwwata illa billah, sebuah zikir yang disebut ulama-ulama kita dengan nama hauqalah. Dan Nabi kita mengajarkan zikir ini kepada lebih 70 orang sahabat. Karena la haula wala quwwata illa billah
adalah sebuah pengakuan seorang hamba tentang wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa? La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kalian aku kabarkan sebuah perbendaharaan surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwwata illa billah adalah perbendaharaan surga. Anda punya perbendaharaan tidak? Perbendaharaan adalah harta berharga yang disimpan. Itu perbendaharaan namanya. Rumah Anda itu tidak disimpan, walaupun itu harta tapi bukan perbendaharaan. Mobil Anda harta, tapi karena tidak disimpan, dia tidak dinamakan harta yang berharga. Harta berharga Anda adalah yang bernilai mahal dan itu disimpan. Namanya perhiasan ataupun namanya uang. Jadi kata Nabi SAW, la haula wa la quwwata illa billah adalah perbendaharaan surga. Kalau Anda memiliki perbendaharaan dunia, yaitu uang, Anda bisa memiliki segala-galanya. Dengan perbendaharaan bernama uang, Anda bisa punya rumah, Anda bisa punya kendaraan, Anda bisa beli tanah berhektar-hektar. Jadi perbendaharaan dunia menghasilkan banyak hal. Lalu Nabi kita mengatakan bahwa la haula wa la quwwata illa billah adalah perbendaharaan syurga. Jadi kalau perbendaharaan dunia memungkinkan Anda untuk memiliki banyak hal, maka la haula wa la quwwata illa billah adalah perbendaharaan syurga yang memungkinkan Anda memiliki segalanya. Nah, jadi apapun keinginan Anda duniawi dan ukhrawi, sesering mungkin ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Misalnya Anda punya satu tujuan, satu cita-cita, satu keinginan. Ini keinginan jangan pendam sekedar hayalan. Setiap keinginan itu muncul, ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Nanti Anda berjalan, keinginan itu muncul lagi. Anda jangan bingkam, Anda jangan diam. Ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah jemaah sekalian, setiap keinginan yang selalu membuat Anda mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, keinginan Anda akan menjadi kenyataan. Anda lihat ada dua anggaplah kekeliruan kita dalam berdoa. Biasanya dalam berdoa kita langsung meminta, ya Allah berikan aku uang, ya Allah berikan aku rezeki, berikan aku sehat, berikan aku pekerjaan. Itulah gaya doa kita, langsung meminta. Ada dua kekeliruan rata-rata orang dalam berdoa. Kekeliruan yang pertama, tadarru'. Jarang ditemukan orang berdoa diawali dengan merendahkan dan menghinakan diri. Padahal kalau Anda lihat doa-doa dalam Al-Quran ataupun doa-doa Nabi SAW, semuanya selalu disertai dengan merendahkan diri. Selalu disertai dengan merendahkan diri. Ambil contoh misalnya, Nabi kita mengajarkan doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li. Ya Allah, aku telah banyak berbuat dosa, merendahkan diri. Dan tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau, memuji. Ini dua komponen yang selalu terlupakan dalam doa-doa kita. Kita jarang merendahkan diri, yang kedua kita terlalu sederhana memuji Allah. Al-Fatihah Anda lihat, itu diawali dengan pujian yang sangat panjang, kemudian disambung dengan merendahkan diri, yang terakhir baru permintaan. Bismillahirrahmanirrahim, pujian.
Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Berikutnya merendahkan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim, baru meminta. Jadi jangan sampai Anda abaikan dua hal ini. Puji Allah berpanjang-panjang, rendahkan diri Anda berpanjang-panjang, yang terakhir sampaikan doa Anda singkat saja. Karena tujuan dari doa ini, keinginan Anda hanya tujuan yang kesekian dalam doa. Tujuan utama doa adalah menyanjung, memuji. Maka doa tanpa pujian kemungkinan ditolak oleh Allah. Maka di antara sebab doa diterima karena doa diawali dengan pujian. Dan kesempurnaan pujian kepada Allah apabila disertai dengan merendahkan diri. Zikir pagi, zikir petang. Allahumma alimul ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Anda memuji berpanjang-panjang. Baru Anda meminta, a'udzu bika min syarri kulli nafsin. Doa menjelang tidur. Allahumma rabbas samawati as-sab'a wa rabbal ardh wa rabbal arsyil azim. Ujung-ujungnya baru meminta. Nabi Yunus alaihi salam berdoa, la ilaha illa anta. Dia memuji. Subhanaka, memuji lagi. Inni kuntu minadh dhalimin, merendahkan diri. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa, Rabbi la tadharni farda. Jangan biarkan aku ya Allah sendirian tanpa anak. Merendah. Dia merendahkan diri. Wa anta arhamur rahimin, wa anta khairul warisin. Dan engkaulah sebaik-baik yang memberikan pewaris. Nabi Ayub alaihi salam berdoa, Rabbi, beliau mengatakan, Anni massani yadur. Ya Allah, aku dalam keadaan sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang paling penyayang dari semua yang menyayangi. Jadi Anda lihat, semua doa para nabi tidak lepas dari dua unsur. Menyanjung Allah dengan asmaul husna dan sifat-sifat Allah, dan yang kedua merendahkan diri. Dan apabila doa-doa Anda disertai dengan dua hal ini, insya Allah doa Anda akan segera diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam satu riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperhatikan ada seorang Badui yang ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai ziarah, Badawi ini menjauh, lalu dia berdoa. Dalam doa dia mengatakan begini, Ya Allah, aku hanya budakmu, dan yang di dalam makam itu kekasihmu. Sementara iblis itu musuhmu. Jika engkau mengampuniku, selamatlah budakmu, bahagialah kekasihmu, dan bersedihlah musuhmu. Tetapi maha suci engkau ya Allah. Sekiranya engkau tidak memaafkanku, binasalah budakmu ini, bersedihlah kekasihmu, bergembiralah musuhmu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Ya Allah, aku meminta kepadamu seperti permintaan Badawi ini. Jadi Anda lihat bagaimana pintarnya Badawi ini merendahkan diri di depan Allah. Aku hanya budakmu, yang di sanalah kekasih. Dan iblis itulah musuh. Sekiranya engkau mengampuni aku, selamatlah budakmu, bahagialah kekasihmu, dan bersedihlah musuhmu. Dan sampai akhir. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, jangan pisahkan doa dan permintaan Anda dari dua unsur. Unsur merendah dan unsur menyanjung. Anda menyanjung Allah, tapi sanjungan untuk Allah akan lebih sempurna jika disertai dengan Anda merendah.
Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentu punya keinginan, dan terhadap keinginan itu dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya nggak tahu apa udah sampaikan di kajian ini. Di antara situasi dianjurkan mengucapkan hauqalah adalah menjelang tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, hadis ini berkualitas hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina ya'wi ila firashihi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر." Artinya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang telah berbaring untuk tidur malam, lalu ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu disambung lagi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu disambung lagi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa hasilnya? Ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di seluruh lautan. Sekiranya itulah dosa-dosa Anda, akan dihapus, akan hilang hanya setengah menit Anda membacakan zikir tadi. Maka mulai nanti malam, jangan sampai tahun besok. Mulai nanti malam, begitu Anda rebah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Udah hafal? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Terus, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali saja. Satu kali Anda bacakan saat Anda rebahan, dosa sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah. Hasilnya, Anda tidur dalam ampunan. Anda tidak tidur dengan dosa, tapi Anda tidur dalam ampunan. Sehingga akan mudah bagi Anda salat malam. Tapi sekiranya ini malam terakhir Anda, tidak lagi akan bangun, maka zikir tadi adalah jalan ampunan ketika Anda meninggalkan dunia. Anda wafat dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Sederhana, enggak susah, takutnya lupa. Sederhana, tidak susah, tapi takutnya lupa. Nanti sampai di rumah ajarkan istri, ajarkan suami supaya bisa saling mengingatkan. Karena zikir ini kita semua udah tahu. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, segala puji bagi Allah, Rabb bagi alam semesta. Segala puji, alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, semua yang menjadi zikir Anda, maknanya adalah kesadaran yang gak boleh lepas dari Anda. Sekali lagi, semua zikir maknanya hendaknya menjadi kesadaran. Ketika Anda menzikirkan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makna dari alhamdulillah ini harus menjadi kesadaran. Ketika Anda menzikirkan Allah, Allahu Akbar, hendaknya makna dari zikir tersebut menjadi kesadaran bagi Anda. Kalau ada orang yang bertanya, bagaimana cara terbaik untuk ma'rifatullah, mengenal Allah? Jawabannya,
setiap zikir yang Anda pahami secara mendalam, itulah ma'rifatullah terbaik. Ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, itulah ma'rifatullah. Anda mengenal Allah Maha Besar. Maka seharusnya tidak ada lagi yang besar. Tapi kalau Anda ucapkan Allahu Akbar, ternyata bisnis saya lebih besar, makanya sholat ditunda dulu. Ini Allahu Akbar ini tak cocok. Maka jangan sampai antara zikir Anda dengan kebiasaan Anda nggak nyambung. Allahu Akbar, kenyataannya pekerjaan lebih besar. Alhamdulillah, kenyataannya Allah selalu disalah-salahin. Ya, Allah selalu disalah-salahin. Saya udah doa, kenapa belum dikasih juga? Saya udah berusaha, kenapa belum berhasil juga? Anda ucapkan Alhamdulillah, tapi Anda nyalah-nyalahin Allah, itu gak nyambung. Maka oleh sebab itu ini dua hal. Usahakan setiap zikir sesuai dengan kenyataan. Kalau misalnya tadi Anda berzikir la haula wala quwata illa billah, ternyata Anda hidup dengan sombong, itu gak nyambung. Karena la haula wala quwata illa billah, konsekuensinya Anda tawadhu. Tawadhu kepada Allah, tawadhu juga kepada manusia. Maka usahakan setiap zikir Anda sesuai dengan kehidupan Anda. Nomor dua, fahami setiap zikir. Karena zikir inilah, zikir yang difahami inilah jalan ma'rifatullah terbaik. Maka nanti dalam kajian Madarijus Salikin ini akan kita lihat, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, setiap orang yang menjalankan salat dengan pemahaman akan semakin bertambah ma'rifatnya kepada Allah. Setiap orang yang salat dengan menghadirkan pemahaman, maka akan semakin bertambah ma'rifatnya kepada Allah. Allahu Akbar, ma'rifatullah. Allahu Akbar kabira, ma'rifat lagi. Walhamdulillahi katsira, ma'rifat lagi. Wa subhanallahi bukratan wa asila, ma'rifat lagi. Alhamdulillah, ma'rifat. Rabbil alamin, ma'rifat lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu Anda rukuk, subhana, ma'rifat. Rabbi, ma'rifat. Al-Azim, ma'rifat lagi. Jadi kesimpulan Imam Ibnu Qayyim, setiap orang yang menjalankan salat dan mampu menghadirkan pemahaman secara utuh, niscaya setiap salat akan meningkatkan ma'rifat kepada Allah. Selesai salat, ma'rifatnya bertambah. Nanti salat lagi, ma'rifatnya bertambah lagi. Nah, ketika salat ini menghasilkan ma'rifat, tercapailah target yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ini jangan lagi Anda lupa bahwa tujuan salat untuk difahami, karena pemahaman semua terhadap zikir-zikir salat inilah yang menghasilkan ma'rifat, pengenalan kepada Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb bagi alam semesta. Kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu, kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat Al-Quran, Allah menyebutkannya 3 kali dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Lalu kemudian dalam surat Al-Qasas, Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Yang menarik, dalam surat Al-A'raf, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keselamatan Nabi Musa, wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Minta tolong kepada Allah dan bersabarlah kalian. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Allah sebutkan wal aqibatu lil muttaqin dalam konteks keselamatan Nabi Musa. Itu surat Al-A'raf. Lalu dalam surat Al-Qasas, Allah sebutkan wal aqibatu lil muttaqin dalam konteks kehancuran Qarun.
Setelah Qarun hancur, kekayaannya lenyap, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'aqibatu lil muttaqin." Akhir yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dua kali, Al-A'raf, Al-Qasas. Lalu dalam surat Thaha Allah berfirman, "Wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa." Ketiga ayat ini diulang-ulang oleh Allah agar kita selalu sadar bahwa akhir yang baik hanya diperoleh dengan ketakwaan. Anda dalam keadaan susah, ya, akhir yang baik Anda dapatkan dengan ketakwaan. Anda sedang difitnah oleh orang lain, akhir yang baik hanya akan Anda peroleh dengan takwa. Anda sedang menjalankan satu bisnis, akhir yang baik hanya diperoleh dengan takwa. Akhir yang baik dengan dua pengertian. Akhir yang baik di dunia dan akhir yang baik di akhirat. Akhir yang baik di akhirat adalah surga, akan Anda dapatkan dengan takwa. Akhir yang baik di dunia akan Anda dapatkan dengan takwa. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau difitnah sampai kemudian masuk penjara. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam di dalam ketakwaan. Ujungnya, akhirnya ada kebaikan. Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara dalam keadaan diangkat menjadi pejabat tinggi. Maka ini kaidah hidup bahwa seseorang tidak akan sampai kepada akhir yang baik kecuali dengan ketakwaan. Barangkali dalam kehidupan rumah tangga terjadi satu konflik ringan. Ingat, akhir yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau di dalam konflik rumah tangga Anda sebagai suami bertakwa, istri Anda pun bertakwa, konflik ini akan berakhir dengan kebaikan. Maka 3 ayat Al-Quran tadi, untuk apa diulang-ulang Allah? Satu kali kan cukup. Semua yang diulang-ulang oleh Allah agar Anda tidak lupa, agar Anda tidak lalai, agar selalu menjadi pegangan. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Berikutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wala 'udwana illa 'alal zalimin." Dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Allahu akbar. Ayat ini ada dalam surat Al-Baqarah, "Fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin." Tidak ditemukan permusuhan kecuali dalam jiwa orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, khutbah kemarin kita bicara tentang qalbun salim. Karena orang-orang yang memiliki, dalam Al-Quran Allah menyebutkan qalbun salim 2 kali. Dua-duanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Yawma la tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Jadi sosok yang disebut qalbun salim dalam Al-Quran 2 kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dinamakan qalbun salim? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Inni wajjahtu wajhiya," tauhid. Dia qalbun salim karena tauhid. Dan yang kedua adalah sikap kelembutan Nabi Ibrahim kepada seluruh orang. Maka Allah menyebutkan Nabi Ibrahim adalah, "Inna Ibrahim la halimun awwah, la awwahun halim." Halim, seorang yang lembut, enggak ada permusuhan. Maka di sini Allah berfirman, "Wala 'udwana illa 'alal zalimin." Tidak ada permusuhan kecuali di dalam jiwa orang-orang yang zalim. Maka saat ini jemaah sekalian, apakah dalam hati Anda ada kezaliman? Segera maafkan kezaliman itu. Ingat,
permusuhan dalam hati Anda, apakah dalam bentuk dendam ataukah dalam bentuk dengki, Anda dengki itu karena memusuhi. Anak Anda beli mobil, Anda nggak dengki karena Anda cinta anak Anda. Tapi ini tetangga beli mobil, kenapa Anda justru terganggu banget? Karena Anda benci. Orang-orang yang beriman gak pernah melihat orang lain kecuali dengan cinta. Jabir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat Nabi SAW, suatu hari dia meminta pembantunya untuk membeli kuda. Diserahkan uang, kau beli ke pasar, belilah kuda. Kembalilah pembantunya ini membawa pulang seekor kuda. Jabir bertanya, berapa harganya? Pembantunya mengatakan 400 dinar. 1 dinar berapa? 4,5 gram emas. 5 juta 1 dinar. Harganya 400 dinar. Berarti 5 juta kali 400. Kata Jabir bin Abdullah, kamu menipu penjual ya? Kata dia, enggak, saya enggak menipu. Harga pasaran kuda 800 bukan 400. Kok bisa kamu beli 400? Kata Jabir radhiyallahu anhu, kamu masih kenal penjualnya? Beliau mengatakan, saya masih kenal. Kata Jabir radhiyallahu anhu, sekarang juga kamu ke pasar, bawa ke sini penjual. Pembantunya ke pasar, lalu dia kembali membawa sang penjual. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, apa benar kuda ini harganya 400 dinar? Orang itu mengatakan benar. Kata Jabir, kamu tidak ditipu teman saya? Kata penjual, tidak, emang segitu tadi saya jual. Kata Jabir, bagaimana kalau saya tambahkan 100 jadi 500? Kata penjual, terima kasih banyak. Saya bahagia, saya senang. Kata Jabir radhiyallahu anhu, bagaimana kalau saya tambahkan lagi 600? Kata penjual, saya senang banget. Artinya kalau penjual sudah senang, berarti dia tidak merasa ditipu. Berarti pula jual beli ini adalah jual beli yang diberkahi. Karena Allah dalam surat An-Nisa berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna an tijaratin illa an takuna an taradin minkum. Jangan memakan harta dengan yang batil kecuali perdagangan yang berlangsung antara rela dan sama-sama senang. Ditambah 100, penjual mengatakan saya senang. Ditambah lagi 200, penjual mengatakan senang. Ini berarti jual beli sudah senang sama senang, benar? Tapi Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, baik, ini saya tambah lagi 200. Jadi harga kudamu ini 800. Senanglah penjual kuda, pulang dia. Lalu Jabir radhiyallahu anhu berkata kepada pembantunya, ma ana bimajnun. Harga kuda 400, saya bayar 800 karena memang harga pasaran 800. Saya bukan orang gila. Walakinni bay'atu Rasulullah alla uhibba li nafsi illa ma alla uhibbu lin nasi illa ma uhibbu li nafsi. Saya enggak gila. Bayar 400, harga 400 bayar 800. Akan tetapi aku telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai seorang muslim seperti mencintai diriku sendiri. Coba lihat jemaah sekalian, la udwana illa ala zalim. Anda tidak menemukan permusuhan itu kecuali di dalam jiwa orang yang zalim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkali-kali masuk penjara disebabkan fatwa seorang ulama mazhab Malik yang bernama Ibnu Makhluf. Ibnu Makhluf sangat dekat dengan penguasa, sehingga setiap kali ada konflik ringan dengan Ibnu Taimiyah, ini konflik ilmiah, bukan konflik fisik, tidak. Setiap kali ada kesalahpahaman dengan Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Makhluf memberikan rekomendasi agar penjara. Sehingga berkali-kali Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah masuk penjara melalui rekomendasi
Ibnu Makhluf. Qadarullah, ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah berada di luar penjara, Ibnu Makhluf wafat. Ibnu Makhluf wafat. Siang hari wafat, malam harinya Imam Ibnu Taimiyah mengumpulkan seluruh anak-anak Imam Ibnu Makhluf. Beliau mengatakan, inna lakum indi makanahu. Mulai sekarang semua kebutuhan kalian saya yang nanggung. Allahu Akbar. Semua kebutuhan kalian, berapa makan, berapa baju, berapa pokoknya sandang pangan papan kalian, mulai sekarang saya yang nanggung. Saya akan menggantikan ayah kalian. Dan itu bukan ucapan kosong. Dan memang dia tepati semua kebutuhan anak-anak ini sepenuhnya dipenuhi oleh Imam Ibnu Taimiyah. Apa yang ingin Anda garis bawahi? Inilah qalbun salim. Meski dilukai tapi tidak sakit. Meski dicederai tapi tidak terluka. Qalbun salim. La udwana illa 'ala zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali di dalam hati orang yang zalim. Sekira kalau Anda termasuk orang seperti Imam Ibnu Taimiyah, Anda dan saya gitu ya, kita direkomendasikan orang penjara. Padahal kita nggak salah. Berkali-kali penjara gara-gara orang yang sama. Jangankan anaknya, ayamnya pun maunya kita injak-injak. Tapi tidak terjadi kepada orang-orang yang berhati bersih. Imam Ibnu Taimiyah coba lihat, malam harinya dia kumpulkan seluruh anak-anak mendiang Ibnu Makhluf, seorang laki-laki yang bertanggung jawab di balik pemenjaraan dirinya berkali-kali. Ibnu Taimiyah mengatakan, innalakum indi makana. Sultan An-Nasir, penguasa Mesir, inilah penguasa yang selalu memenjarakan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ada satu persaingan politik antara Sultan An-Nasir dengan seseorang. Ternyata orang ini menang. Sultan An-Nasir kemudian kalah. Sultan Nasir masuk dalam penjara. Qadarullah, karena kemenangan orang ini kemenangan zalim, ternyata kemenangan itu nggak berlangsung lama. Akhirnya runtuh. Sultan An-Nasir keluar dari penjara untuk kemudian kembali menjadi sultan di Mesir. Setelah dia keluar, dia pun mengeluarkan Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, wahai Imam Ibnu Taimiyah, yang selama ini memberikan rekomendasi agar kau masuk penjara fulan, ini rekomendasinya. Apa fatwamu tentang mereka? Ulama-ulama yang merekomendasikan Ibnu Taimiyah masuk penjara, ternyata itu juga ulama-ulama yang meruntuhkan kekuasaan Sultan An-Nasir. Hanya saja sekarang Sultan An-Nasir tidak bisa balas dendam kalau tidak ada fatwa. Maka dia memanggil Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ini surat rekomendasi ulama-ulama yang menyuruh saya memenjarakan kamu. Apa pendapatmu? Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wahai Amirul Mukminin, innahum minni ala hillin. Hubungan mereka dengan saya sudah selesai, nggak ada lagi persoalan. Hari kemarin telah berakhir. Hari kemarin nggak nyambung dengan hari sekarang, wahai Amirul Mukminin. Kemarin saya di penjara dan sekarang saya sudah keluar. Saya nggak mau menghubungkan yang berlalu dengan hari ini. Allahu Akbar. Maka apa yang dikatakan di sini, wala udwana illa 'ala zalimin, tidak ada permusuhan kecuali di dalam jiwa orang-orang yang zalim. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, itulah muqaddimah dari muqaddimah singkat dari Salikin ini. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pertemuan akan insyaallah taala. Ya. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan.